Halo, kembali lagi sama gue, Putra Usa. Hari ini gue mencoba merekomendasiin kepada kalian yang mana menurut gue ini adalah gimbal terbaik saat ini, dimana ukurannya kecil banget, dia portable, dan juga bisa smartphone, bisa action cam, bahkan siap untuk kalian profesional sekalipun. Menurut gue, ini adalah gimbal terbaik saat ini buat kalian konten kreator, bahkan profesional sekalipun. Melihat dari ukurannya yang kecil sehingga dia compact dan dia multifungsi. Dia bisa untuk smartphone, bisa untuk action cam, bahkan bisa untuk kamera mirrorless yang beban payloadnya lebih gede lagi, yaitu Moza Aircross S. Kalian bisa lihat, ukurannya benar-benar kecil, oke? Dan yang membedakannya apa bang? Dengan gimbal-gimbal lain kan juga banyak yang katakan mini. Baiklah, perbedaannya ada di sini biasanya. Biasanya kalau yang bisa untuk kamera action cam, bisa juga untuk mirrorless, bisa untuk smartphone, itu biasanya payloadnya itu kecil. Nah, dia itu benar-benar payloadnya gede. Ah, enggak bang. Kan ada saat ini keluaran terbaru dari saingannya Moza juga yang katakan mini. Coba adu, ukurannya sekecil ini nggak? Gue jamin. Seri itu katakan mini tapi ukurannya gede banget. Gua menggunakan kamera A7C full frame dengan lensa 70-240 ya, kagak tahu ukurannya ini besar dan panjang juga. Plus pakai catch-nya lagi. Oke, kita balancing, lihat balancingnya. Ini balancing dengan aman. Oke, aman. Dan nggak ada beratnya. Kita aktifkan di sini. Nggak ada masalah sob. Ini bisa, tidak ada getar-getar dan tidak ada goyang-goyang, bisa untuk low angle bahkan. Nah, ini perbedaannya, dia bisa untuk low angle. Beberapa gimbal yang katakan mereka mini gitu ya, yang benar-benar ukurannya mini, itu biasanya nanti mentok di bagian arm belakangnya ini, karena memang biasanya diperuntukkan untuk ya mirrorless dengan bukan untuk profesional atau untuk lensa-lensa pancake yang pendek-pendek aja atau lensa kit, sehingga arm bagian belakangnya itu pendek gitu, sehingga biasanya kalau kalian mau ngambil low angle seperti ini mentok. Nah, kalian bisa lihat ini dengan lensa sebesar ini dengan kamera full frame A7C yang mirrorless itu masih ada sekitaran 1 jari jedanya, masih bisa. Dan memang ada gue pakai lensa segede gini, ini enggak. Biasanya lensa yang paling gede gue pakai itu paling sekitaran 85 mili yang lebih pendek daripada 70-240 ini. Itulah alasannya mengapa gue bilang si Moza Aircross S ini adalah gimbal terkecil dan terbaik di dunia saat ini. Melihat ukurannya yang kecil, tapi performanya top banget. Tapi memang gue tetap merekomendasiin buat kalian yang fokusnya profesional misalnya, itu lebih di mirrorless, bukan untuk DSLR ya. Karena kalau DSLR biasanya ukuran agak lebih besar, lensa agak panjang, takutnya mentok. Tapi buat kalian yang mirrorless, misalnya A7C, A7III, lalu juga A6000 atau Fujifilm, yang mana ukurannya masih kelas mirrorless, itu kalian pakai lensa-lensa beban besar yang panjang seperti ini, itu masih bisa, karena ya ini, arm bagian belakangnya itu nggak mentok gitu, dan dia tidak sama sekali mengalami berat. Contohnya misalnya kalau kalian lihat gimbal-gimbal yang keberatan itu akan terlihat salah satu motor nanti akan panas. 5 menit aja hidupkan. Salah satu motor yang panas berarti dia nggak mampu membalance-nya dengan baik. Biasanya keberatan. Nah, itu yang biasanya membuat jebol gimbal kalian atau rusak gimbal kalian. Ini enggak. Ini udah aktif lebih berapa menit yang lalu dan nggak ada panas sama sekali karena dia mampu. Dimana Moza mengklaim si Moza Aircross S ini mampu mengangkat payload hingga 1,8 kg. Walaupun di kasus gua saat ini aja bebannya nggak sampai 1,5 kg. 1,8 kegedean juga buat mirrorless tentunya ya. Kalau kita melihat dari sisi fitur-fiturnya, misalnya gimbal era sekarang menurut gua standar lah, sama semua. Udah ada lock motor, udah ada monitor, joystick, trigger, sleep mode. Semua gimbal pasti udah ada, wajib punya bahkan. Kalau enggak ya bakalan ketinggalan banget. Tapi si kecil ini itu bisa mode portrait yang bukan fitur. Kan beberapa gimbal ada yang
mode potretnya itu fitur gitu. Kalau dia itu tidak, memang dari awal itu rignya bisa kalian putar posisinya sehingga dalam mode potret mulai dari awal balancing lah. Jadi lebih aman dan safety buat gimbal kalian, karena kalau fitur biasanya kalau kelamaan kan bikin panas, berbahaya buat motor. Kalau ini enggak, ini benar-benar dari awal balancing sehingga itu pasti aman dipakai dalam jangka yang panjang. Lalu bagaimana dengan kestabilannya? Nah, untuk kestabilannya kalian bisa lihat hasil tes kita ini, dimana gua bareng Agis di Jakarta kemarin ngetes buat video pendek lah gitu kan, dimana Agis lari-lari kecil dari tangga sembari follow gua, dan kalian bisa lihat hasil gambarnya sangat stabil sekali. Mulai ada fitur-fitur Vortex, POV 360, semuanya berfungsi dengan baik menurut gua. Dan itulah alasan mengapa gua bilang si Moza Aircross ini adalah gimbal terkecil di dunia saat ini yang siap pro. Melihat dari fiturnya, kualitasnya gitu kan, best banget sih menurut gua. Dan di pembelian si Moza Aircross S ini, kalian akan mendapatkan tas lagi, wih. Jadi enak banget lah buat dibawa kemana-mana. Apalagi mau dibahas nih? Ini gimbal menurut gue sakti banget. Ukuran kecil, pelotnya gede, performanya maksimal. Ini berani gue rekomen banget buat kalian. Oke, mungkin segitu aja review dari gue dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya.